Gua mau bikin banyak dari kalian kesel karena satu hal realita yang jarang kalian sadari. Kalian belakangan ini ngerjain tugas 8 jam per harinya, tapi ternyata hasilnya cuma setengah halaman. Itu bukan karena kalian males, atau itu bukan karena kalian kurang disiplin, tapi karena satu hal yang kalian banggakan setiap harinya. Apa tuh? Multitasking. Multitasking itu sebenarnya nggak pernah ada. Multitasking hanyalah switching fokus dari satu hal ke satu hal yang lain, yang bikin otak kita bayar dengan mahal. Gue Albi, Gue Zio, guidance adalah peduli, guidance adalah one less worry. Multitasking hanyalah mitos. Hey. Kita dibesarkan dengan mental yang kita harus ngerjain satu hal ke satu hal yang lain, kita gabung semua, akhirnya kita burn out. Padahal realitanya, berdasarkan Harvard Research Tool, otak manusia hanya didesain untuk satu tugas yang berat dalam satu waktu. Ketika kalian bangga, gue bisa ngerjain tugas sambil olahraga, sambil WhatsApp, sambil scroll TikTok. Itu bukan multitasking. Lu cuma memecah diri lu satu demi satu. Pada akhirnya, lu memecah fokus lo hampir 50 kali per jam. Gue mau bahas switching cost, biaya yang jarang sekali kalian sadari. Research dari Addiction Training Institute mengatakan bahwa ketika kalian fokus kerja, lihat WA, fokus ke kerjaan kalian lagi, kalian butuh 23 menit untuk mengembalikan level fokus kalian ke level yang sebelumnya. 23 menit. Bayangin kalau lu melakukan 10 kali sehari. Berapa jam yang lu butuhkan untuk mengembalikan fokus tersebut? Dan ini bukan masalah soal waktu juga. Ini soal energi yang kalian buang. Mental yang kalian pakai buat ngebalikin fokus lagi. Otak lu harus ngebalikin lagi, ngerangsang ulang fokus lagi. Gue tadi sampai mana ya? Langkah berikut gue apaan ya? Oh iya, gue harus ngapain ya? Itu yang disebut dengan rebuild mental model. Dan itu melelahkan sekali. Lu gampang blank, lu gampang salah, lu gampang burn out. Bukan karena kalian lemah, tapi karena fokus kalian bocor. Masalahnya bukan cuma di multitasking. Masalahnya di akses yang kita pijak setiap harinya di dalam digital. Notifikasi pop up, promo, sosial media, chat. Hal-hal yang memanggil otak kita seperti magnet. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah desain psikologis untuk satu hal. Mencuri perhatian lo. Dan lo gak akan bisa produktif ketika ada orang yang gedor-gedor otak lo setiap 3 menit. Hey, lihat. Otak lo itu gak didesain buat 10 jam fokus kayak robot. Itu gak realistis. Tapi lo bisa pakai satu metode yang biasa dipakai kreator, atlet, ataupun CEO. Single task window. Satu tugas, satu arah, satu fokus, 30 menit tanpa gonta-ganti konteks. Dan akhirnya, lu bisa bilang ke dunia, tunggu, gue fokus dulu. Karena, fun fact, 30 menit lu single task window, lu bisa ngerekap informasi sama dengan seharian lu multitasking. Hey. Dan akhirnya lu fokus beneran. Bukan cuma sekedar gerak. Setelah 30 menit kalian fokus, ada beberapa hal-hal yang bisa lu lakukan 5 menit sampai 10 menit yang disarankan kita agar tidak merusak fokus lu lagi. Oke, 5 sampai 10 menit itu tadi biasa kita sebut recovery window. Apa sih yang kalian bisa lakukan ketika recovery window? Yang pertama, kalian bisa nafas dulu aja. Atau kalian bisa minum air putih. Atau kalian bisa jalan sedikit. Jadi benar-benar fokus recovery, bukan ambil distraksi lain. Nah, hal tersebutlah yang buat kalian bisa fokus panjang hari. Hidup lo berubah bukan karena lo lebih pintar, tapi karena lo berhasil achieve satu rahasia produktivitas.
Bukan nambah hal baru, tapi karena lo berhasil nambah hal yang nyedot fokus lo setiap harinya. Dari sana berasa kok, lo lebih tenang, lo lebih rapih, dan lo lebih cepat menyelesaikan hal. Ada satu kalimat yang gue pengen lo bawa pulang sebelum video ini berakhir. Kalian gak perlu lebih pintar dari yang lain untuk jadi orang yang sukses. Kalian hanya perlu lakuin satu persatu. Ketika lu berhenti kasih ruang untuk semuanya sekaligus, lu akan sadar betapa kuat diri lu sebenarnya. Mulai hari ini, pilih satu tugas, satu hasil, one less worry. Video ini cukup buat ngerubah kalian pelan-pelan. Dengan niat pastinya akan menjadi pasti. Guidance adalah peduli. Guidance adalah one less worry.